Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pringgo Willy Praputra dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi pada bab 11. Namun pada bab 11 ini saya akan membagi materi tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama adalah getaran dan gelombang, yang kedua adalah bunyi. Hari ini kita hanya akan membahas getaran dan gelombang. Ya, indikator pencapaian siswa dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan getaran dan gelombang. Yang kedua, siswa mampu membedakan getaran dan gelombang. Yang ketiga, siswa mampu membaca getaran dan gelombang. Dan yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan data tambahan mengenai getaran dan gelombang. Dalam pembelajaran kali ini, setiap siswa memiliki tugas. Yang pertama, identifikasilah kekurangan data yang ada dalam materi yang saya sajikan. Yang kedua, carilah tambahan informasi dan data tambahan melalui buku sumber dan internet. Yang ketiga, buatlah catatan mengenai informasi tambahan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kirimkan data informasi tambahan yang kalian miliki ke kontak WhatsApp saya. Oke, kita masuk ke dalam materi getaran. Apa sih yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Contohnya, senar gitar yang dipetik, kemudian bandul jam dinding yang bergoyang. Yang ketiga adalah ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Nah, ketiga contoh tersebut memiliki gerak bolak-balik secara teratur. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah sebuah bandul yang sedang bergerak. Dari bandul tersebut kita bisa melihat jarak dari A ke B atau ke C. Nah, jarak tersebut disebut dengan simpangan. Jarak simpangan dapat diartikan sebagai jarak ke titik kesetimbangan. Nah, ada juga yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Nah, dari ini kalian bisa simpulkan, semakin besar amplitudo getaran, maka semakin kuat pula getaran yang dilakukan suatu benda. Nah, dari getaran ini kalian bisa mendapatkan dua buah data. Yang pertama adalah simpangan, yang kedua adalah amplitudo. Perhatikan ini baik-baik karena dua hal ini menjadi kunci dari pembelajaran getaran. Oke, kita masuk ke materi gelombang. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah energi getaran yang merambat tanpa memindahkan materi perantaranya. Ya, jika tadi kita membicarakan tentang definisi, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis gelombang. Berdasarkan mediumnya terbagi atas dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan media rambat. Contohnya adalah gelombang bunyi dan tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perantaranya. Contohnya adalah gelombang cahaya, radar, radio, dan televisi. Jenis gelombang yang berikutnya adalah berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus ke arah getaran. Perhatikan gambarnya, lihat terdiri atas satu bukit dan satu buah lembah. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar arah getaran, terdiri atas rapatan dan renggangan. Selain mempelajari jenis-jenis gelombang, kalian juga harus mempelajari tentang karakter fisik yang menjadi ciri gelombang. Karakter fisik yang menjadi ciri gelombang ada tiga. Yang pertama panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang.
Apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak minimum antara dua titik pada gelombang yang berperilaku identik. Sedangkan frekuensi adalah jumlah pengulangan usikan per satuan waktu. Dan yang terakhir, cepat lambat gelombang adalah jarak penjalaran usikan yang ditempuh dalam satu waktu. Ya, sekarang saya akan mencoba menerangkan tentang bagaimana cara membaca gelombang transversal. Dalam gelombang transversal terdiri atas banyak data. Yang pertama, data satu gelombang kalian bisa melihat itu adalah titik A, B, C, dan E. Itu merupakan data satu gelombang. Yang kedua, A, C, E, G, dan I itu merupakan titik dari simpul gelombang. Yang ketiga, jarak antara A sampai E itu merupakan panjang satu buah gelombang. Yang keempat, A, B ke C, dan E, F, dan G merupakan bukit gelombang. Lembah gelombang itu adalah titik C, D, E, dan G, H, I. Kemudian puncak gelombang adalah titik B dan F. Dasar gelombang adalah titik D dan H. Dan yang terakhir adalah amplitudo adalah titik B, B1, D, D1, F, F1, dan H, H1. Kita akan mulai mempelajari tentang rumus yang ada di dalam materi kita saat ini, gelombang dan getaran. Di dalam gelombang dan getaran dikenal sebuah istilah yaitu periode. Apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu kali getaran atau gelombang. Rumusnya adalah T sama dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah periode getaran atau gelombang, sedangkan T kecil adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran atau gelombang, dan N adalah banyaknya getaran atau gelombang. Selain istilah periode, dikenal juga ada sebuah istilah lain atau rumus lain, yaitu adalah frekuensi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang yang terjadi tiap detik, di mana frekuensi memiliki rumus F sama dengan N dibagi T kecil, atau F sama dengan 1 dibagi T besar, di mana setiap keterangannya T besar sama dengan periode getaran atau gelombang, T kecil yaitu waktu yang dibutuhkan untuk getaran atau gelombang, N kecil adalah banyaknya getaran atau gelombang, F kecil adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Oke, demikianlah informasi secara garis besar mengenai materi getaran dan gelombang. Sekarang, kerjakanlah tugas yang saya berikan di awal pembelajaran tadi. Kemudian kirimkan tugas kalian ke nomor WhatsApp saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya melalui nomor WhatsApp saya yang saya sudah berikan. Terima kasih.